Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Malik Ibrahim, NIM 190110140015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan musang luwak atau Paradoxurus hermaphroditus. Morfologi musang luwak. Musang memiliki ukuran tubuh sedang dengan panjang total sekitar 90 cm termasuk ekor dan berat rata-rata 3 kg. Warna rambut dari musang adalah abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam coklat mulus. Sisi atas tubuh berwarna abu-abu kecoklatan dengan variasi dari warna coklat merah tua sampai kehijauan. Kemudian jalur di punggung lebih gelap, biasanya berupa 3 atau 5 garis gelap yang tidak begitu jelas dan berputus-putus atau membentuk deretan bintik-bintik besar. Sisi samping dan bagian perut memiliki warna lebih pucat. Wajah, kaki, dan ekor coklat gelap sampai hitam. Dahi dan sisi samping wajah hingga bawah telinga berwarna putih keputihan, seperti beruban. Satu garis hitam samar-samar lewat di tengah dahi, dari arah hidung ke atas kepala. Betina memiliki 3 pasang puting susu. Musang atau Paradoxurus hermaphroditus adalah hewan menyusui atau hewan mamalia yang termasuk suku musang dan garangan Viperidae. Musang juga dikenal dengan berbagai sebutan lain seperti musang nama umum Betawi, carcu atau Sunda, serta common pelsipet, common musang, house musang atau tody cat dalam bahasa Inggris. Secara konsep, pengelolaan Taman Nasional sudah mampu menampung dan menyeluruh pada 3 aspek: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Konsep pengelolaan Taman Nasional sebenarnya sudah jelas bahwa ruhnya bersumber pada potensi-potensi yang ada di lapangan yang harus digali dan diinventarisir, yang kemudian dianalisa untuk mencari solusinya jika merupakan permasalahan dan dikembangkan jika memiliki nilai manfaat atau budaya estetika. Namun pada kenyataan tingkat pelaksanaan, belum semua bahkan hampir semua taman nasional masih mengikuti pola lama dengan beban perlindungan masih yang utama. Kemudian habitat dan penyerangan musang itu sendiri. Habitat yang disukai oleh musang adalah semak-semak, hutan sekunder, perkebunan, dan di sekitar pemukiman manusia. Musang dapat hidup di daerah daratan rendah hingga di daerah daratan tinggi, 2.500 meter di atas permukaan laut. Musang merupakan salah satu jenis mamalia yang kerap ditemui di sekitar pemukiman dan bahkan perkotaan. Kemudian, musang ini juga menyukai berbagai tumbuhan yang ada di sekitaran hutan yang biasanya dipakai untuk tempat beristirahat atau mencari makan. Selanjutnya, populasi dan sebaran. Populasi dan sebaran musang merupakan hewan endemik khas orientalisir tersebar di kawasan Tambora. Masyarakat sekitaran Tambora menyebut ada sekitar 65 subspesies musang di kawasan Tambora, sedangkan Strauss menyebutkan ada 64 spesies. Musang tersebar dari India dan Sri Lanka, Cina bagian selatan sampai Semenanjung Malaya ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Nah, di beberapa wilayah mempunyai sebaran luas dan beberapa lagi subspesies. Beberapa catatan juga menyebut spesies ini terdapat di Selandia Baru dan Papua Nugini, kemungkinan sebagai hasil introduksi. Secara fisik, bahkan tidak terdapat perbedaan mencolok antara musang tersebut dengan musang luwak. Musang Tambora pada bagian kepala sampai ekor berwarna sangat gelap, bahkan mendekati hitam.
ukuran panjang dari kepala ke pangkal ekor 38 cm, dari ujung ekor sampai pangkal ekor 40 cm, daun telinga ukuran 34 cm, serta panjang kaki 70 cm. Warna rambut gelap hampir mendekati hitam dengan warna hitam hijau lumut di sisi punggung dan agak pucat. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani, NIM 190110140006. Musang Paradoxurus hermaphroditus ialah sejenis mamalia jenis karnivora yang hidup di darat, sebagian besarnya dari famili Viverridae. Ia sejenis binatang yang liar tetapi tidak buas, sangat licik. Rupanya seperti kucing tetapi tubuhnya besar sedikit dan merupakan hewan nokturnal. Hewan nokturnal adalah binatang yang melakukan aktivitas di malam hari, sedangkan siang hari bagi binatang nokturnal adalah waktu untuk beristirahat atau tidur. Nokturnalisasi atau perilaku nokturnal yang dilakukan hewan mempunyai tujuan sebagai adaptasi untuk menghindari dan meningkatkan predasi atau proses mangsa-memangsa. Dengan menjadi hewan nokturnal, sebagian binatang berusaha menghindari diri dari para pemangsa atau predator. Klasifikasi Paradoxurus hermaphroditus. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, famili Viverridae, subfamili Paradoxurinae, genus Paradoxurus, spesies Paradoxurus hermaphroditus. Morfologi musang Paradoxurus hermaphroditus. Musang memiliki ukuran tubuh sedang dengan panjang total sekitar 90 cm atau termasuk ekor dan berat rata-rata 3 kg. Warna rambut dari musang adalah abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam kecoklatan mulus. Sisi atas tubuh berwarna abu-abu kecoklatan dengan variasi dari warna coklat, merah tua sampai kehijauan. Jalur di punggung lebih gelap, biasanya berupa 3 atau 5 garis gelap yang tidak begitu jelas dan terputus-putus atau membentuk deretan bintik-bintik besar. Sisi samping dan bagian perut memiliki warna lebih pucat. Satwa ini memiliki beberapa bintik samar di seluruh tubuhnya. Wajah, kaki, dan ekor coklat gelap sampai hitam. Dahi dan sisi samping wajah hingga di bawah telinga berwarna keputih-putihan seperti beruban. Satu garis hitam samar-samar lewat di tengah dahi. Dari arah hidung ke atas kepala, betina memiliki 3 pasang puting susu. Habitat dan penyebaran musang. Habitat yang disukai oleh musang adalah semak-semak, hutan sekunder, perkebunan, dan di sekitar permukiman manusia. Musang dapat hidup di daerah dataran rendah hingga di daerah dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Musang merupakan salah satu jenis mamalia yang kerap ditemui di sekitar pemukiman dan bahkan perkotaan. Musang ini juga menyukai beberapa tumbuhan yang ada di sekitaran hutan yang biasanya tempat beristirahat atau mencari makan. Siklus hidup musang dapat hidup sampai 22-24 tahun. Dewasa kelamin musang betina yaitu sekitar umur 11-12 bulan. Lama kebuntingan musang yaitu 60 hari. Musang betina secara umum melahirkan 2-5 anak per siklus masa kebuntingan. Musang beranak sepanjang tahun walaupun pernah ada catatan bahwa anak musang lebih sering ditemukan antara bulan Oktober hingga Desember. Anak-anak musang sering diletakkan di dalam lubang pohon atau gua. Perilaku reproduksi musang selama mating atau perkawinan. Pasangan musang tetap tinggal bersama sampai anak-anak tersebut lahir. Musang betina memiliki 3 pasang puting susu. Pola makan musang secara umum adalah frugivora karena jenis makanan yang lebih banyak dipilih merupakan buah-buahan seperti beri, mangga, pisang, dan getah bunga palem yang manis serta buah kopi. Tipe buah atau biji-bijian yang sering dimakan oleh musang adalah tipe buah berbiji,
arbei atau ampas kayu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadefa Rahman, NIM 19011014.052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan monyet. Adapun klasifikasi dari monyet, yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, famili Cercopithecidae, genus Macaca, spesies Macaca fascicularis. Adapun ciri-ciri dari monyet. Monyet memiliki rambut-rambut tubuh berwarna abu-abu, coklat, atau coklat kemerahan, terutama di bagian dorsal tubuh, sedangkan warna rambut di bagian ventral lebih pucat. Wajah berwarna abu-abu kecoklatan dengan cambang di bagian pipi, mata binokular, hidung pipih dan nostril pendek saling berdekatan atau kondisi Satarihin. Gigi seri incisifs berbentuk seperti sekop, gigi taring atau saninus tampak jelas, dan gigi molar bertipe bilepodon. Panjang tubuh tanpa ekor antara 40 sampai 47 cm. Panjang ekornya 50 sampai 60 cm. Monyet berkembang biak sama halnya seperti manusia, yaitu dengan cara beranak. Tetapi monyet hanya melewati masa kehamilannya selama 6 bulan. Monyet dalam mencari makanan maupun berinteraksi dengan kelompok lain, yaitu dengan berpindah tempat secara melompat atau leaping dari satu cabang pohon ke cabang pohon lainnya. Habitat monyet tersebar mulai dari hutan-hutan tropika, hutan musim, hutan rawa mangrove, sampai hutan mountain seperti yang terdapat di Himalaya. Di samping itu, juga terdapat di hutan iklim seperti di Cina dan Jepang, serta padang rumput dan daerah kering yang bersemak dan berkaktus di India dan Thailand. Monyet banyak dijumpai di habitat-habitat yang terganggu, khususnya daerah riripan, seperti tepi sungai, tepi danau, atau sepanjang pantai, dan hutan sekunder dekat dengan area peradangan. Selain itu juga terdapat di rawa mangrove yang kadang-kadang monyet ini hanya satu-satunya spesies dari anggota primata yang menempati daerah tersebut. Monyet berpotensi sebagai hama karena dapat merusak atau mengganggu tanaman perkebunan sehingga dapat merugikan hasil panen secara ekonomis.